Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Setelah nyaris tewas karena insiden penembakan, Capres Amerika Serikat Donald Trump memilih untuk melanjutkan kampanye pada Senin 15 Juli. Juru bicara Trump, Stephen Chung, menyampaikan bahwa kondisi Trump saat ini dalam keadaan baik. Trump juga berterima kasih pada para petugas penegak hukum dan penanggap darurat atas aksi cepat mereka dalam insiden tersebut. Sementara itu, melalui media sosial Social Truth miliknya, Trump juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan untuknya. Trump menegaskan tidak akan takut dan tetap teguh dalam menentang kejahatan. Adapun mulanya Trump diminta beristirahat selama 2 hari selesai penembakan. Namun Trump berubah pikiran dan memilih melanjutkan perjalanan ke Milwaukee, Wisconsin pada Minggu malam waktu Amerika Serikat. Ia menyatakan tidak mau membiarkan siapapun termasuk pelaku penembakan untuk mengubah jadwal. Menurutnya, hanya Tuhan yang dapat mencegah terjadinya hal yang tak terpikirkan. Trump dijadwalkan untuk menunjuk calon wakil presiden dan menerima nominasi resmi dari Partai Republik. Adapun kandidat cawapres Trump yakni Senator J.D. Vance dari Ohio, Senator Marco Rubio dari Florida, dan Gubernur Dakota Utara Doug Burgum. Dalam kunjungan ke Milwaukee, Trump juga akan didampingi oleh sang istri Melania Trump. Belum diketahui apakah Melania akan ikut memberikan pidato atau tidak. Adapun sebelumnya, Melania telah menyampaikan kecamannya terhadap insiden penembakan Trump. Peristiwa penembakan terhadap Donald Trump dapat kecaman keras dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam keterangan pada Minggu 14 Juli waktu setempat, Biden menyatakan percobaan pembunuhan tersebut bertentangan dengan jati diri bangsa. Biden lantas mengajak warga Amerika Serikat untuk bersatu, meski mereka akan berbeda pilihan dalam Pilpres mendatang. Lebih lanjut, Biden meminta masyarakat dan semua pihak untuk membiarkan Biro Penyidik Federal atau FBI serta badan-badan lain untuk bekerja. Ia juga mengimbau agar tidak ada penyebaran asumsi tidak berdasar terkait insiden ini. Biden mengklaim tidak mengetahui motif penembak menargetkan Trump saat kampanye. Terkait proses penyelidikan ini, Biden mengatakan sudah memerintahkan agar dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Adapun rencananya Biden akan menyampaikan pidato yang lebih panjang pada Minggu malam di ruang oval Gedung Putih. Sebagaimana diketahui, insiden penembakan terhadap Trump dilakukan pada Sabtu 13 Juli di Pennsylvania. Pelaku penembakan teridentifikasi sebagai Thomas Matthew Crooks yang langsung ditembak mati saat peristiwa. FBI mengatakan pelaku menggunakan senjata semi-otomatis bergaya AR-15. I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering. And we had a short but good conversation. Jill and I are keeping him and his family in our prayers. We also extend our deepest condolences to the family of the victim who was killed. He was a father. He was protecting his family from the bullets that were being fired. And he lost his life. God love him. We're also praying for the full recovery of those who were injured. And we're grateful to the Secret Service agents and other law enforcement agencies and individuals who risked their lives literally for our nation. As I said last night, there is no Thomas Matthew Crooks teridentifikasi sebagai pelaku penembakan terhadap Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli. Hingga kini motifnya menargetkan Trump belum diketahui. Namun rupanya ada fakta terungkap dari sosok Crooks yang ternyata adalah korban pembulian semasa SMA. Seorang teman Crooks yang tak disebutkan namanya mengatakan tiap hari pemuda berusia 20 tahun itu selalu dirundung. Selain itu, Crooks dikenal sebagai sosok yang pendiam dan penyendiri. Adapun potret Crooks sendiri saat ini sudah tersebar. Dalam foto tersebut ia tampak berkacamata dan berkawat gigi.
Disebut-sebut, Crooks juga merupakan anggota Partai Republik sama seperti Trump. Lulusan SMA tahun 2022 itu diketahui menembak Trump dengan senjata jenis AR di tempat sejauh hampir 120 meter dari panggung kampanye. Crooks mulanya mengincar kepala Trump, namun lantaran pria berusia 78 tahun itu menoleh, peluru menyerempet di bagian telinganya. Alhasil, Trump lolos dari maut. Keberadaan Crooks sendiri sempat dicurigai oleh pendukung Trump di sekitar lokasi kejadian. Saksi melihat pemuda tersebut merangkak menaiki gedung sembari membawa senapan. Kasus penembakan terhadap calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini tengah diselidiki oleh Biro Penyidik Federal atau FBI. Dalam keterangan pada Minggu 14 Juli waktu setempat, pejabat FBI menyatakan bahwa insiden ini adalah serangan terorisme domestik dan percobaan pembunuhan. Sejauh ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif pelaku. Menurut FBI, pelaku bernama Thomas Matthew Crooks tidak terbukti menjadi bagian dari kelompok tertentu. Meski begitu, alasannya memanjat gedung untuk menembak Trump masih belum jelas. Terkait penyelidikan, FBI bersama kejaksaan telah menyita sejumlah perangkat milik Crooks. Selain itu, petugas juga menemukan alat peledak potensial di mobil pelaku. Ada dugaan bahwa alat tersebut diharapkan oleh Crooks bisa menyelamatkannya dari penembakan. Selanjutnya, petugas membawa perangkat dan senapan pelaku ke laboratorium di Virginia. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.